Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube gua dan hari ini gue cuma pengen kasih lihat atau kasih first impression lah ya terhadap ini adalah sebuah kunci dari Honda PCX 160 Roadsing tahun 2025. Ya, ini kebetulan di depan gue sudah ada Honda PCX 160 Roadsing. Yang tipe Roadsing itu berarti yang tipe tertinggi ya. Dan ini tahun 2025. Oke, jadi karena gue kan pengguna PCX ya. Gue pengguna PCX 150 tahun 2021 akhir atau generasi yang kodenya itu K97. Nah, sementara ini tuh tahun 2025. Sebenarnya masih satu generasi dengan PCX 160 yang keluar di 2022. Cuma memang ada beberapa perbedaan, mulai dari lampu belakang, terus kemudian lampu depannya, terus sama ini nih, cover. Kalau di PCX yang 160 sebelumnya kan nggak ada cover stangnya gitu. Nah, sisanya kayaknya sama aja ya. Coba kalian koreksi kalau ada salah. Dan yang bedanya di tipe tertingginya itu ada ketambahan ini nih, sok tabung ini. Kemudian apalagi ya, MID-nya atau speedometernya itu udah pakai TFT screen. Dia udah bisa support connect ke HP. Cuma gue nggak akan bahas bagaimana cara connect-nya dan fitur-fiturnya. Gue cuma pengen kasih video tentang atau kasih kesan apa sih bedanya dengan PCX yang generasi sebelumnya atau yang K97 ya. Kalau ini kan generasi ini kodenya kalau nggak salah K1Z. Oke, jadi yang pertama, begitu motor ini datang tuh, yang gue lihat sebenarnya overprice. Jadi ini motor emang harganya 40 lebih OTR-nya. Dan gue ngerasanya dari harga segitu tuh ya overprice gitu. Karena sebelumnya K97 yang gue beli yang CBS itu cuma 29 sekian. Tiba-tiba dia nongol harganya udah start di angka 40-an. Tapi ini harga khusus di ini ya, di Jawa Timur. Gue nggak tahu kalau di Jakarta mungkin bisa di bawah 40. Tapi yang jelas udah bedanya udah 10 jutaan sama yang CBS yang K97 gitu. Nah, terus yang kedua selain dari harga, yang gue notice adalah warnanya. Warnanya ini memang warna yang kayaknya nggak ada selain di tipe ini ya, di tipe Roadsing ya. Merahnya itu merah burgundy kalau nggak salah namanya. Dan ini cuma ada di tipe Roadsing gitu. Nah, terus yang ketiga yang gue rasain ketika gue duduk di sini, riding positionnya itu, gue kemarin udah sempat coba keliling-keliling sekitar rumah aja. Itu yang gue rasain pegangannya tuh, dia tuh stangnya kayaknya agak sedikit lebih nekuk ke dalam ya. Dia agak sedikit lebih maju. Tapi untuk tingginya, gue ngerasa nggak terlalu ada perbedaan ya. Tuh, tingginya sama aja rasanya. Nggak ada perbedaan, cuma ininya aja. Cuma ini tuh kayak, angle-nya tuh agak kedalamin gitu loh. Gitu. Nah, terus apa lagi? Ya udah sih, sama rasa berkendaranya tuh paling lebih sedikit empuk karena mungkin kebantu di ini ya, shock breaker yang udah punya subtank. Kemudian udah, tarikannya menurut gua nggak terlalu signifikan bedanya karena satu sisi PCX gua itu yang K197 itu udah gua ganti ininya, rollernya mungkin ya. Jadi mungkin tarikannya kalau gue bilang malah lebih enak PCX gue karena mungkin itu rollernya udah gue ganti. Nah, gue nggak tahu nih apakah gue belum optimal makainya. Maksudnya gini, gue kan belum nyobain secara long trip gitu ya si PCX 160 ini. Coba nanti kalau udah agak bisa jauh gue makainya, gue akan kasih review lagi. Gue akan bikin video yang lain. Si PCX ini tuh yang perlu diperhatikan kalau kalian mau beli ini itu di spesifikasi mesinnya ya. Jadi gini guys,
mesinnya si PCX yang 160 itu udah berbeda dengan PCX yang 150, baik secara kubikasinya, volume silindernya, dan juga teknologinya. Jadi kalau PCX yang 160 ini itu udah pakai DOHC dan kompresinya itu udah naik di 12:1. Sementara di PCX yang punya gue yang K97 itu 150 itu masih SOHC dan kompresinya itu masih berapa ya, 10,5 lah ya. Nah, terus kalau kompresinya naik, kaitannya sama apa? Ya sama bahan bakarnya. Otomatis kalian harus concern terhadap RON-nya atau oktannya. Karena kompresi 12 itu tinggi loh guys. Jadi kurang lebih tabel seperti ini ya. Jadi untuk kompresi 9 sampai 10 itu masih bisa pakai RON di 90-an lah ya. Kemudian dari 10,1 sampai dengan berapa ya, 12 ini itu harus naik ke RON yang di atasnya di 92 atau bahkan 95 gitu. Jadi sebaiknya sih kalau kalian beli ini jangan diisi pertalite gitu, karena ya kasihan mesinnya gitu guys. Jadi ya dipertimbangkan masalah bahan bakarnya gitu ya. Ya, terlepas dari pertalite itu bahan bakar subsidi ataupun untuk rakyat miskin, ya itu beda cerita lah ya. Karena juga sebenarnya di Shell ya setahu gue juga ada yang RON 90. Cuma emang lebih mahal daripada harganya pertalite. Tapi ya balik lagi, karena dia kompresinya udah tinggi, udah 12:1, bahkan ini lebih tinggi dari kompresinya NMAX. NMAX itu kalau nggak salah cuma 11 koma ya, 11,5 kalau nggak salah. Nah ini tuh udah 12. Jadi ya sebaiknya minimal itu Pertamax. Kalau bisa ya di atasnya Pertamax. Yang RON-nya di atas 92 atau lebih dari sama dengan 92. Ya sebenarnya balik lagi sih. Kalau menurut gue ya, kalau ketika kalian sudah sanggup beli motor ini ya artinya kalian juga sudah siap secara apa ya, biaya maintenance-nya, konsumsi BBM-nya, dan ya yang lain-lainnya gitu, termasuk pajaknya juga. Gue nggak tahu ya, nanti gue kasih lihat mungkin di video selanjutnya di part yang lain, gue akan kasih lihat harga pajak per tahunnya. Jadi intinya apa ya, kesan gue nggak terlalu ada upgrade yang signifikan dari PCX yang K97 atau generasi terakhir itu di 2021. Atau kalau mau to be fair gitu, kita bandingin nama yang sebelum generasi Rodsing atau generasi 160 cc yang pertama keluar di tahun 2022 kalau nggak salah. Ya itu aja sih, cuma update ini yang si Rodsing nih punya ini, sama ada cover ini, terus ada subtank, sama apa lagi ya, udah itu aja. Kapasitas bagasi masih sama 30 liter dengan ini ya, PCX 160 yang generasi pertama. Tapi kalau dengan generasi gua yang 150 tahun 2021 atau K97 itu beda 2 liter, karena di PCX gua itu 28 liter, sementara di sini tuh 30 liter. Kita lihat aja sekarang di sini. Nah, kelihatan banget di sini nih guys. Di bagian ini dia tuh nggak ada gundukannya. Kalau di PCX yang K97 itu kayak begini terus agak naik dikit terus ke sini. Nah, di sini nih nambah 2 liter di papas. Gitu. Kalau tangki masih sama 8,1 liter. Oke, kemudian di bagian akhir ini gue mau nutup dengan beberapa hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian. Kenapa kalian harus ambil PCX 160 Rodsing di tahun 2025? Jadi yang pertama itu bagasinya. Bagasinya itu 30 liter ya, which is itu ada improvement dari generasi sebelumnya. Kemudian yang kedua, riding positionnya menurut gue ini makin enak dari yang sebelumnya. Karena stangnya, gue suka banget riding position yang stangnya itu agak masuk ke dalam gitu. Nah terus yang ketiga itu masalah
apa ya, kenyamanan suspensinya itu gue bilang ini jauh lebih enak. Walaupun gue baru pakai sebentar, tapi gue bisa tebak ini bakalan lebih enak ketika dipakai buat touring atau jalan jauh gitu. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Nanti gue akan buat video lainnya, mungkin cara bagaimana connect ke HP, kemudian fitur-fitur apa yang bisa kita dapetin ketika kita connect ke HP, terus bagaimana pengalamannya kan jika motor ini kita pakai touring gitu atau riding jarak jauh. Tapi ya untuk video kali ini mungkin sekian ya. Kalau kalian punya pertanyaan terkait motor ini, kalian boleh tulis saja di kolom komentar, siapa tahu bisa gue jawab di video selanjutnya gitu. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Semoga kalian selalu sehat dan dijauhi dari bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.